Assalamualaikum semuanya. Resep Taekwon 3 ribuan aja. Ini modalnya cuma 20 ribuan tapi dapatnya bisa 15 pieces teman-teman. Jadi bisa banget dijual 3 ribuan. Ya kalian gak salah dengar ya. Ini rasanya beneran enak dan cocok banget untuk jualan teman-teman. Jadi kalau kalian udah coba bikin pasti nagih dan bikin terus. Karena resepnya gampang, bahannya mudah didapat dan enak banget. Ini tanpa lama-lama langsung aja kita coba ini. Tuh untuk porsinya beneran sebanyak itu dong. Walaupun cuma 3 ribuan tapi ini worth it banget. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan wadah dan di sini aku ada bihun ini ya. Ini isinya 2 keping dan aku cuma pakai 1 keping aja. Jadi untuk modalnya kalian bisa hitung-hitung atau dibaca di deskripsi teman-teman. Langsung aja kita seduh dengan air panas seperti ini dan kita tutup teman-teman dan kita biarkan sampai dia mateng dengan sendirinya. Ini sambil kita aduk sedikit ya biar dia tertutupi dengan air panas seperti ini. Dan kalau udah langsung aja kita tutup dulu ya. Kita lanjut aja ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya langsung aja kita siapkan wadah dan juga timbangan seperti ini. Dan di sini aku ada tepung terigu. Langsung aja kita masukkan 100 gram tepung terigu seperti ini. Lanjut di sini aku ada tepung tapioka ataupun tepung kanji ya. Di sini aku menggunakan 250 gram. Untuk hitungan sendoknya kalian bisa hitung sendiri tuh. Dan yang bikin dia itu beda dengan cilok ataupun cimol ataupun aci-aci lainnya tuh nanti aku kasih tahu ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita masukin dulu 250. Kalau udah 250 langsung aja kita masukin perasannya. Di sini perasannya aku tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh micin, dan ini nih bumbu rahasianya. Kita tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Jadi walaupun 1 sendok teh gula pasir itu bikin rasanya jadi beda dan nyambung dengan rasa lainnya. Dan langsung aja kita aduk sampai dia tercampur merata ya. Dan ini udah tercampur merata, langsung aja kita masukkan air panas mendidih sebanyak 300 ml. Kita kasihnya bertahap aja biar nanti nggak kebanyakan. Dan langsung aja kita aduk perlahan seperti ini. Kalau udah mulai dingin langsung aja kita ulen menggunakan tangan ya biar lebih cepat kalisnya seperti ini nih. Dan kalau udah kalis seperti ini siap kita cetak. Jangan lupa kalian panasin dulu untuk airnya ya. Dan di sini langsung aja aku tunjukin cara mencetak isian taekwonnya ya. Biasanya ini bisa dibilang kayak baksonya atau pentolnya gitu. Tapi ini isian dari si taekwon. Jadi cara bikinnya seperti ini. Walaupun tanpa ikan ini rasanya dijamin enak banget teman-teman. Dan ini udah kalis langsung aja kita buat pelintiran seperti ini. Dan langsung aja kita potong teman-teman. Nah udah dapat seperti ini kita potong aja seperti ini. Nah seperti ini aja nyetaknya. Jadi nggak perlu dibuletin, tinggal kita tarik seperti ini aja udah cukup ya teman-teman ya. Bentuknya memang agak sedikit berantakan, tapi dari berantakan itu tadi jadinya beraturan teman-teman. Jadi lebih cantik, lebih cakep nantinya. Langsung aja kita siapkan rebusan air seperti ini, tambahkan sedikit minyak biar dia nggak lengket. Dan langsung aja kita masukin si isian taekwon ini. Pastikan untuk isiannya kita masukin semuanya sekaligus seperti ini. Dan airnya udah panas ya. Masak dengan api besar dan biarkan sampai semua adonan itu mengambang ya teman-teman ya. Kalau udah mengambang itu tandanya udah mateng. Dan ini udah mengambang dan udah aku biarkan juga selama 2 menit. Dan langsung aja kita cuci atau kita siram bersih dengan air mengalir seperti ini nih. Ini biar si adonannya itu tuh nggak nempel teman-teman. Jadi biar dia tuh terpisah antara satu dengan yang lainnya. Nah jadi pastikan kalian harus siram bersih dia menggunakan air mengalir seperti ini. Dan pastikan juga untuk saluran pembuangannya jangan langsung dimasukin air panas biar si pipanya nggak gampang kempot teman-teman. Jadi untuk nyiram air panas itu hati-hati juga di washing seperti ini ya. Nah jadi itu tips dari aku buat penyiraman air panas, jangan langsung diblok air panas ke dalam washing itu, karena bisa-bisa nanti kalian harus bongkar keramik nantinya gara-gara masak taekwon doang.
Oke teman-teman, ini udah ya, udah bersih dan udah nggak lengket sama sekali lagi. Lanjut aja ke bahan selanjutnya, kita mau bikin kuahnya. Di sini aku ada 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Karena bawang merahnya itu kecil-kecil, jadi aku pakai yang kecil-kecil ini, jadi nggak beraturan. Dan aku juga ada udang kering dan juga rempah seperti kayu manis, kapulaga dan juga cengkeh teman-teman. Jadi pakainya cuma satu aja seperti ini, kecuali cengkehnya kita pakai 3 buah seperti ini. Dan kalau udah, langsung aja kita masukin ke dalam blender bawang putih, bawang merah dan juga udang keringnya. Dan udang keringnya ini aku cuma pakai 1 sendok makan doang ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita tambahkan sedikit air, lalu langsung aja kita blender sampai dia benar-benar halus. Jadi resep rahasianya juga ada di udang kering itu teman-teman. Kalau kita blender seperti ini dan dia halus, itu si udangnya udah nggak bertekstur lagi dan udah nggak kelihatan lagi. Jadi itu termasuk bumbu rahasia dari si tekwan ini ya. Lanjut untuk isian lainnya, di sini aku ada 120 gram jamur kuping, tapi ini aku cuma pakai setengah aja, kurang lebih 60 gram. Langsung aja kita iris tipis dan bentuk dia seperti mie seperti ini ya. Biar lebih cepat, kalian tinggal gulung aja seperti ini jamur kupingnya dan langsung aja kita iris tipis seperti ini. Jadi nggak makan waktu teman-teman. Dan buat kalian yang mau tambahin bengkoang, itu boleh banget ditambahin bengkoang, tapi di sini aku tanpa bengkoang, cukup seperti ini aja. Dan ini udah selesai. Langsung aja kita iris daun seledri. Aku cuma pakai 2-3 batang daun seledri dan langsung aja kita iris tipis kayak begini ya. Dan ini persiapannya udah selesai, langsung aja kita siap masak. Di langkah pertama langsung aja kita panaskan minyak goreng seperti ini, lalu kita masukkan bumbu yang udah kita blender tadi. Kita masukin semua ya. Kalau masih ada sisa kita tambahkan sedikit air, lalu kita masukin seperti ini. Ini kita masak dulu sampai si airnya itu susut dulu. Kalau airnya udah mulai susut, baru kita masukkan bahan-bahan lainnya. Jadi ini kita masak dulu ya teman-teman ya. Dan kalau udah mulai menyusut seperti ini, disusul dengan rempah ini nih. Kita masukin kapulaga, cengkeh dan juga kayu manisnya. Untuk kayu manisnya kita kasihnya tuh sebentar aja. Jadi kalau udah mendidih nantinya, kayu manisnya langsung aja kita buang teman-teman. Biar rasanya tuh nggak ngerubah rasa nantinya. Oke ya teman-teman ya. Ini udah sampai di sini, langsung aja kita masukin si jamur kupingnya teman-teman. Nah ini udah mulai matang seperti ini, kita masukin jamur kupingnya dulu. Untuk daun seledrinya itu nanti di terakhir ya. Ini kita masak dulu jamur kupingnya sampai dia agak sedikit mateng aja. Dan kalau udah mulai matang seperti ini, kita langsung aja masukkan air. Untuk airnya di sini aku menggunakan 2 liter air teman-teman. Dan setelah airnya masuk, langsung aja kita tambahkan perasa ya. Untuk perasanya aku pakai 2 sendok teh Royco ayam seperti ini, dan disusul juga dengan 1 sendok makan garam. Karena ini ide jualan, kalian wajib tambahkan micin teman-teman. Untuk micinnya di sini aku harus tambahkan 2 sendok teh seperti ini. Ini udah kadar normal ya. Jadi kalau tanpa micin itu rasanya kurang nendang. Kalian harus tambahkan bumbu lainnya dulu. Jadi bumbunya diperbanyak biar rasanya tuh makin kuat teman-teman. Dan kalau kalian jualan wajib pakai micin teman-teman. Dan ini langsung aja kita aduk sampai dia tercampur merata ya. Dan untuk rasa sendiri aku jamin rasanya bakalan enak banget dan nagih ya teman-teman ya. Ini kita aduk dulu sampai dia benar-benar mendidih. Sambil nunggu mendidih kita siapkan bahannya ya. Di sini aku pakai tin wall. Tin wall ini yang aku pakai yang 200 ml, dan kalau satu tin wall itu di harga 500-an. Kalau kalian pengen hemat lagi, harga jual ditekan lagi, boleh menggunakan plastik ya. Langsung aja kita olah dulu nih. Bihunnya udah mulai mateng, maksudnya aku udah mateng. Langsung aja kita cuci bersih biar kita bisa taruh di atas tin wall seperti ini. Kita kasih secukupnya ya teman-teman ya. Jadi satu keping tadi harus bisa untuk 15 porsi teman-teman. Jadi kita kasih secukupnya aja seperti ini. Pastikan semuanya kebagian sama rata biar nanti nggak terlihat pilih kasih. Oke, ini udah cukup ya. Langsung aja kita masukkan juga isian tekwannya seperti ini. Aku nggak tahu namanya ini apa sebenarnya. Buat kalian yang tahu, coba komen di bawah deh, bantu aku ya. Tapi aku ngomongnya ini isian tekwannya teman-teman ya. Kita kasih secukupnya seperti ini. Tadi awalnya aku kasih 3, ternyata lebihnya masih banyak. Bisa diisi 6-8 buah tekwan seperti ini. Dan kalau udah, langsung aja kita cek air rebusan atau kuah yang udah kita buat ternyata udah mendidih. Pastikan kita buang dulu, kita keluarkan dulu
untuk kayu manisnya biar nanti rasanya nggak berubah teman-teman. Jadi kayu manis ini ternyata bener-bener kadang kita butuhnya cuman sedikit aja, tapi wanginya tuh bisa bikin kuat teman-teman. Saking kuatnya bisa merubah rasa ya. Ini langsung aja kita sisihkan dulu seperti ini, karena nanti kita bakalan kasih manual biar nanti kalau kalian mau jualan nanti bisa banget dipisahkan antara yang kering dan yang basah. Kayak sekarang ini kita langsung aja tambahkan seledri seperti ini, dan jangan lupa kalian perlu tambahkan secukupnya bawang goreng. Jadi nanti dia mirip seperti bakso, tapi bukan bakso, tapi juga bukan cilok. Ini take one teman-teman, rasanya beda daripada yang lain. Dia punya ciri khas sendiri dan ini enak banget. Kita tambahkan secukupnya bawang goreng seperti ini ya. Kita tambahkan secukupnya seperti ini, dan setelah itu kita isi juga dengan jamur yang udah kita sisihkan tadi. Dan ini masih panas banget teman-teman. Jadi daripada kita tangannya melepuh, mending kalian pakai sumpit aja. Nah, ini sumpit anak aku sebenarnya, jadi ada pegangannya seperti ini. Jadi sedari kecil anak-anak udah bisa pakai sumpit dengan cara menggunakan alat seperti ini nih. Ini alatnya gampang banget kita pakainya ya. Tinggal kita masukin jari kita, karena jari aku nggak muat jadi aku taruh di sini aja nih. Jadi buat kalian yang punya anak dan susah banget untuk ngelatih dia pakai sumpit, coba pakai alat bantu sumpit ini nih. Nah, buat kalian yang mau boleh deh cek di deskripsi, aku udah sertain linknya juga. Itu harganya ternyata murah banget teman-teman. Dan ini menariknya ada karakternya juga ya, dan jadi lebih enak nih kalau makan take one seperti ini. Dan ini dia hasilnya setelah aku bikin semuanya. Tampilannya udah lebih menarik banget ya. Ada hitamnya, ada hijaunya, dan ada putihnya juga. Ini belum dikasih kuah aja udah mantap banget. Jadi kalau mau jualan, kuahnya nanti aja kasihnya, dan daun-daun bawangnya tuh nanti aja ngasihnya. Dan kalau udah ada yang beli, baru kita siram dengan kuah seperti ini, mirip seperti bakso. Dan kalau kalian mau tutup pakai tin wall, nah caranya seperti ini aja. Gimana? 3 ribuan kayak gini cocok apa enggak ya kira-kira? Coba deh komen di bawah. Kalau 3 ribuan cocok, aku sih cocok ya. 3 ribuan udah dapet sebanyak ini. Kalian bisa lihat, kita makan pakai sumpit seperti ini aja. Dan kalau untuk kuahnya kita bisa seruput teman-teman. Dan ini bener-bener enak banget teman-teman. 3 ribuan aja. Kalau kalian mau jual 5 ribu itu udah harga termasuk masih murah juga teman-teman. Dan walaupun tambah ikan, ini bener-bener enak banget. Wow. Jadi buat kalian yang belum pernah nyobain take one sama sekali, cobain take one ekonomis ala Restaurateur ini, karena cara bikinnya gampang, dan ini modalnya cuma di 20 ribuan aja. Buat hitungannya kalian bisa cek di deskripsi. See you di next video. Thank you.